Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iksan Nurjam'an, dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan secara rinci terkait sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Akan ada 2 poin yang akan dibahas kali ini terkait kronologis bahasa Indonesia, yang kedua fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kronologis perkembangan bahasa Indonesia dimulai dari bahasa Melayu, kemudian kelahiran bahasa Indonesia itu sendiri, bahasa Indonesia pada zaman Jepang, sehingga diadakannya Kongres Bahasa. Bahasa Melayu kuno ini menjadi cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia atau bahasa pengetahuannya embrio. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ada berbagai bukti ditemukannya prasasti di daerah Indonesia yang dituliskan bahwasannya bahasa Melayu kuno ini melahirkan bahasa Indonesia. Bahkan pada zaman kerajaan Sriwijaya pun bahasa Melayu kuno ini sudah digunakan sebagai pengembang ajaran agamanya saat itu. Dan perdagangan juga dilakukan komunikasi antar suku di Nusantara. Selanjutnya penyebaran bahasa Melayu kuno itu sendiri. Ada beberapa butir yang dijabarkan bahwasannya bahasa Melayu menyebar bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Yang kedua, bahasa Melayu mudah diterima sebagai bahasa perhubungan atau kita dikenal dengan lingua franca, antar suku, antar bangsa, antar pedagang, ataupun antar kerajaan. Selanjutnya, bahasa Melayu pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya, menyerap bahasa Sangsangkerta, Persia, bahasa Arab, juga bahasa Barat dari Eropa. Selanjutnya, bahasa Melayu perkembangannya memiliki varian. Ada idiolek, ada dialek, ada sosiolek. Idiolek yang biasa melekat pada pembicara itu sendiri. Dialek di tiap suku, kemudian sosiolek di antar suku. Kemudian ada bukti kuat ketika dibentuknya Dewan Rakyat itu pada tanggal 18 Mei 1928. Dalam kutipan Sujito dalam bukunya 2008 menyebutkan bahwa bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda yang berkedudukan sebagai bahasa resmi pertama. Kemudian kelahirannya pun juga diperkuat dengan pernyataan Sultan Takdir Ali Sabana bahwasannya bahasa Indonesia merupakan kelanjutan dari bahasa Melayu. Di sini bisa dilihat pada teks Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Pada lari ketiga berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan jelas bahwasannya bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya secara rinci bahasa Indonesia pada zaman Jepang. Jepang mengambil alih kedudukan kekuasaan Belanda dan ingin menyingkirkan penggunaan bahasa Belanda, semua wajib menggunakan bahasa Jepang. Dengan teknik dan cara yang dilakukan secara cepat, diadakannya kursus atau les untuk mengembangkan pemerintahannya. Namun, Jepang berinisiatif bahwasannya untuk lebih cepat memperkembangkan pemerintahannya digunakanlah bahasa Indonesia. Ini menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa ini dilakukan secara 5 tahun sekali. Paling akhir dilakukan pada tahun 2023, itu Kongres ke-12 di Jakarta. Jika melihat perjalanannya dari Kongres ke-1 sampai Kongres ke-12, terdapat hasil yang diharapkan. Kita lihat, Kongres pertama dilakukan di Solo, tanggal 25 sampai 27 Juni 1938. Ini pembaharuan atau pengembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya dari Kongres kedua sampai dengan Kongres ke-12 hampir semuanya dilakukan di bulan Oktober. Ada juga yang sampai ke November awal. Sehingga bisa dipastikan dari isi Sumpah Pemuda di bulan Oktober ini, bahasa Indonesia pada bulan Oktober dijadikanlah hari bahasa. Ya, hanya Kongres ke-1 dan kedua yang
yang dilakukan di luar Jakarta, Solo dan Medan. Selanjutnya dari ketiga sampai ke-12 itu dilakukan di Jakarta. Kita lihat dengan seksama Kongres ke-12 yang di Jakarta tanggal 25 sampai 28 Oktober 2003 ada 3 subtema yang dikembangkan pada hasil kongres tersebut. Yang pertama yaitu revitalisasi bahasa dan sastra daerah, yang kedua literasi bahasa dan sastra Indonesia, dan ketiga internasionalisasi bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya itu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ada dua, ada secara nasional dan ada juga secara negara. Secara nasional memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama bahwasanya lambang kebanggaan nasional. Maksud dari kebanggaan bahwasanya ada pernyataan positif. Kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa asing. Contoh, di dunia teknologi ada istilah kata download, ada istilah kata upload, kita biasakan gunakan kata unggah dan unduh. Atau ada email, kita biasakan menggunakan surel. Online, offline, kita biasakan menggunakan kata daring dan laring. Kita harus bangga terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, bahwasanya identitas nasional. Kita tahu ada orang yang berkomunikasi tahu identitasnya dari bahasa yang digunakannya. Tidak akan mungkin ketika orang sedang berkomunikasi namun belum menggunakan bahasanya, kita belum bisa memastikan dari mana asal orang tersebut. Tapi ketika bahasa itu sudah digunakan, maka kita akan tahu identitasnya dari mana asal orang tersebut ketika berkomunikasi. Kemudian alat komunikasi antar etnik ini ada hubungannya juga sebagai alat pemersatu bangsa. Kita tahu Badan Pusat Statistik menyebutkan data budaya suku yang ada di Indonesia hingga 1218. Bahkan barangkali bisa lebih untuk saat ini yang belum dihitung kembali. Ini sangat berdampak positif bahwasannya seluruh Indonesia yang memiliki bahasa-bahasa daerah yang berbeda, maka bisa dilakukan berkomunikasi secara akrab, secara mudah, karena dari Sabang sampai Merauke, dari tiap daerah yang memiliki bahasa daerah yang berbeda, sehingga mereka lebih mudah memahami bahasa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Contoh, ada orang Sunda dengan orang Jawa, ketika menggunakan bahasa daerah orang Sunda meminta gedang, orang Jawa malah memberikan pisang, karena gedang di Sunda artinya pepaya, sedangkan di Jawa itu pisang. Ada keterhambatan dalam berkomunikasi, ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian menjadilah bahasa pemersatu di seluruh wilayah tatanan Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ini sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36 bahwasanya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahwasanya bahasa Indonesia sebagai resmi. Mengapa resmi? Semua urusan kenegaraan dalam pendokumentasian, pengarsipan, rapat-rapat dinas, semua wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Kita tahu dari tingkat SD sampai perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Alat perhubungan tingkat nasional saling menghubungkan antara daerah yang satu dengan yang lain sehingga hampir mirip dengan pernyataan yang sebelumnya bahwasanya akan lebih mudah akrab dari bahasa ibu yang berbeda dari tiap daerahnya. Dan yang terakhir, alat pengembang kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sampai saat ini tulisan-tulisan buku, tulisan-tulisan penerjemahan, bahasa asing dan sebagainya itu dikembangkan dan dikemas menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian bahwasannya bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan secara resmi dan utuh di negara kita. Terima kasih. Mohon maaf, kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.